Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Kami akan menyampaikan Warta Gereja Minggu 25 Oktober 2020. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang sudah setia beribadah di rumah masing-masing sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan altar 1 November 2020, WL Ibu Christine, Singer Ibu Lani, Saudara Elwin, keyboard Saudara Esra, gitar Saudara Valen, bass Saudara Tima, drum Saudara Yuda, LCD Saudari Dea, soundman Bapak Yoyon, asar Saudari Yovita, Saudari Abel, kameramen Saudara Edi, Bapak Daniel, Sagas Ibu Widi, Bapak Cipto. Mengingatkan untuk pelayan altar dapat mempersiapkan diri setiap hari Jumat jam 4 sore melakukan rekaman ibadah. Petugas sekolah minggu tanggal 1 November 2020 untuk kelas Indria oleh Saudara Sarah, kelas Pratama Saudari Ella, kelas Madya Saudara Yuda, dan untuk tunas muda Ibu Eri dan Ibu Ruth. Serta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung anak-anak dalam kegiatan sekolah minggu pada pukul 9.30 setelah ibadah online. Kiranya kita dapat terus mendukung pertumbuhan anak-anak dalam Tuhan Yesus. Menginformasikan kepada petugas doa Rabu pada tanggal 28 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh MC Ibu Lani, kemudian musiknya ada Saudari Bima dan Saudara Yuda, lalu untuk firman Tuhan ada Irian Herista, lalu untuk kameramen ada Saudara Valen dan Saudara Edi. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti jam doa pada hari Rabu jam 6 sore. Kiranya seluruh jemaat dapat terus bersekutu dan berdoa setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Mengajak untuk setiap kaum muda dan remaja bersekutu bersama di dalam persekutuan setiap Sabtu jam 17 melalui YouTube channel Salatiga Teen Fellowship. Terima kasih untuk pemuda dan remaja tetap setia mengikuti persekutuan. Kami dari tim Usda Natal tahun 2020 GPI Salatiga menginformasikan untuk usaha dana yang akan kami lakukan. Yang pertama ada usaha dana paket makanan yang akan setiap minggu berganti yang dibuat jemaat oleh jemaat kembali. Yang kedua, kami juga mengajak seluruh jemaat GPI Salatiga yang masih memiliki pakaian yang layak pakai untuk bisa nanti diberikan kepada panitia tim Natal 2020. Yang ketiga ada kaos Natal, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GPI Salatiga untuk setiap partisipasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gereja Baptis Indonesia Salatiga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Prita pada tanggal 29 Oktober. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan bagi saudari, serta Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Menginformasikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan menggunakan masker ketika bepergian dan mencuci tangan dengan sabun, Dan menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak dengan orang lain supaya kita terhindar dari virus dan tetap sehat. Seluruh dukungannya baik dari doa maupun setiap hal yang diberikan, termasuk untuk like dan subscribe channel gereja. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan setia dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan karena kita bisa datang kepada Tuhan pada ibadah kita bersama-sama keluarga pada pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, pujian kita, karena Dia Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita tinggikan nama Tuhan, karena Dialah Allah yang menguasai bumi ini, Allah yang mengasihi kita. Mari kita akan tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu
hati kita katakan bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, beriku bersama-sama dan seperti kata tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu bersama-sama tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Yang dapat dikatakan tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit-Mu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi,
mengucap puji syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini bersama-sama keluarga kami boleh datang kepadamu Tuhan, menikmati ibadah pada pagi hari ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami Tuhan, dan terimalah puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang menyucikan dan melayakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Bila kami datang padamu, Kau layakkan kami dan Kau kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu memperhatikan kita. Mari kita saat ini masuk dalam gerbangnya dengan penuh puji-pujian dan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jelas sangkatalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sekali hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus Kristus Allah Tuhan pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian adalah sangkatawa, musik dan tarian, semua makhluk di bumi dan di surga. Dengan senang hati, angkat pujian, naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kini kita akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui persembahan dan persepuluhan kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah untuk mempersiapkan persembahan dan persepuluhan, dan kita akan bersama-sama mempersembahkannya melalui doa persembahan yang akan dipimpin oleh Saudara Yuda. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami dapat bersama-sama beribadah pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik dari kami melalui persembahan dan persepuluhan. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini dapat terus berguna bagi gereja-Mu, dapat terus untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, dan sebuah nyanyian akan menyiapkan kita lebih lagi untuk siap menerima firman Tuhan ditaburkan dalam hati kita. Tuhan yang adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Dialah Tuhan yang adalah gembalaku. Sama-sama naikkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Amin. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, meskipun sebagian dari kami masih dari rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur untuk kami boleh belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hati dan pikiran kami, kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar firman-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami. Juga Tuhan beri kami kemampuan untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya.
Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan lupakan Tuhan dalam setiap rencana kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang pasti pernah membuat rencana. Saya yakin bahwa perencanaan yang baik akan menolong kita untuk bisa mengarahkan hidup kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana menjadi pondasi, menjadi tuntunan, menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita. Seorang tokoh pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Ya, jika kita gagal membuat perencanaan, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Ketika kita gagal merencanakan kehidupan, maka kita sedang merencanakan kehidupan yang gagal. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Para ahli perencanaan mengatakan bahwa perencanaan yang baik adalah 50% dari kesuksesan. Artinya kalau kita sudah mempunyai perencanaan yang baik, maka setengah dari kesuksesan sudah ada di tangan kita. Tetapi ketika kita tidak membuat perencanaan yang baik, maka setengah kegagalan juga menjadi milik kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang menerima surat Yakobus, mereka memperhatikan, mereka membuat perencanaan yang cukup baik. Mereka merencanakan sesuatu dengan cermat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, atau secara khusus di dalam ayat yang ke-13, kita bisa melihat bahwa mereka membuat perencanaan dengan menetapkan waktu. Ada tanggal. Saya meyakini mereka mungkin sudah melingkari tanggal di dalam kalender mereka. Mereka sudah menempatkan tempat, tujuan, kota yang dituju untuk mereka melakukan perjalanan. Mereka juga sudah menetapkan berapa lama mereka akan berada di kota itu. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, mereka akan berada di sana selama 1 tahun. Mereka juga sudah menetapkan apa yang akan mereka lakukan di sana. Mereka akan berdagang di kota itu selama 1 tahun, dan mereka juga sudah menetapkan targetnya, yaitu selama 1 tahun mereka mendapatkan untung. Artinya perencanaan yang dibuat oleh orang-orang yang akan melakukan perjalanan bisnis ini sudah cukup sempurna. Perencanaan yang cukup perfect. Lalu apa yang salah dengan perencanaan ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus menegur orang-orang Yahudi yang akan merantau dan melakukan perjalanan bisnis ini karena ada 2 hal yang keliru dalam perencanaan mereka. Ada 2 hal yang keliru yang tidak terdapat di dalam perencanaan mereka. Masalahnya bukan kepada apa yang menjadi rencana mereka, tetapi apa yang tidak ada di dalam rencana mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, setidaknya ada 2 kesalahan yang sering kali kita buat ketika kita melakukan sebuah perencanaan. Ada 2 kesalahan yang sering kali kita lakukan ketika kita membuat perencanaan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita seringkali merencanakan sesuatu seolah-olah kita tahu segalanya. Kita merencanakan sesuatu seolah-olah kita mengendalikan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang berpikir bahwa dengan kepandaian, dengan kepintaran, dengan pengalaman, dengan kecanggihan teknologi, dengan kekayaan, dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa membuat rencananya berhasil.
Mereka bisa berpikir bahwa semua rencananya berhasil karena punya kecakapan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang seringkali berkata, saya pandai, saya baik-baik saja, saya masih kuat, saya masih muda, saya pasti akan berhasil membuat sesuatu. Nilai saya baik, saya pasti akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Orang tua saya kaya, pasti saya akan punya masa depan yang baik. Beberapa di antara kita seringkali terjebak dalam situasi yang demikian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang tahun ini sudah membuat sebuah perencanaan? Berapa banyak yang membuat rencana yang baik di awal tahun, di tahun 2020 ini? Dan berapa banyak rencana kita yang melibatkan Tuhan di dalamnya? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan Yakobus di dalam ayat yang ke-14. Yakobus menyebut bahwa hidup kita hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita begitu rapuh. Hidup kita sebenarnya kejayaannya atau semaraknya itu hanya sebentar saja, hanya singkat saja. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Yakobus menyebutkan kepada kita, Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat rapuh. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan dunia di sekitar kita hari-hari ini. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang besar, negara-negara yang kuat, negara-negara yang kaya secara ekonomi, mereka sekarang mengalami defisit keuangan, mereka mengalami kebangkrutan. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang dalam hitungan hari menjadi kolaps, menjadi tidak lagi punya kekuatan untuk membangun usaha mereka. Dan semuanya ini terjadi hanya karena situasi pandemi. Virus corona yang tidak terlihat oleh mata. Ini membuktikan kepada kita bahwa kita tidak punya kendali atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan rencana yang 99% baik pun kadang-kadang masih bisa gagal. Karena kita tidak punya kendali atas hidup kita. Nah, saudara, saya punya 2 mata uang 500-an. Dalam mata uang ini ada gambar Garuda Pancasila dan ada gambar angka. Saya coba menggoyang-goyangkan uang ini dan saya berharap yang keluar adalah sama-sama gambar Garuda. Tapi kenyataannya satu Garuda, satu lagi gambar angka. Saya coba lagi, saya berharap yang keluar dua-duanya angka, tapi ternyata yang keluar sama saja, masih angka dan gambar Garuda. Bahkan untuk uang yang ada dalam kendali kita, yang ada di dalam tangan kita, yang ada dalam genggaman kita, kita bahkan tidak bisa mengendalikannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam konteks hidup kita yang lebih luas. Kita tidak punya kendali apa-apa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan kita bahwa jangan merasa bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Buatlah setiap perencanaan hidup kita dengan tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan membuat rencana-rencana tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan kepandaian kita. Jadi mari berhenti merasa diri bahwa kita bisa memegang kendali atas kehidupan kita. Kesalahan yang kedua yang seringkali kita buat dalam membuat perencanaan adalah bahwa kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali mengandalkan pikiran kita dalam rencana-rencana kehidupan kita. Perhatikan apa yang dikatakan Yakobus di dalam ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Tetapi para pembuat rencana yang Yakobus catat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah orang-orang yang
mengandalkan pikirannya sendiri. Yakobus menasihati para perantau ini karena mereka berpikir bahwa pencapaian mereka, sukses hidup mereka, dan semua yang mereka dapatkan adalah karena kekuatan mereka. Tetapi Yakobus mengingatkan kita bahwa pencapaian kita, sukses hidup kita, keberhasilan kita adalah ada dalam kendali Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalahnya kita seringkali takut menyerahkan semua rencana kita dalam kehendak Tuhan. Karena seringkali kita merasa bahwa rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Rencana Tuhan itu seringkali tampak lebih buruk daripada apa yang kita rencanakan. Sehingga kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita. Inilah yang seringkali kita lakukan dalam setiap membuat perencanaan dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa rencana Tuhan kelihatannya jauh lebih buruk daripada apa yang kita rencanakan. Sehingga seringkali kecenderungan kita adalah tidak memberi ruang bagi Allah. Kita tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk mengoreksi, untuk mengarahkan tujuan kita. Kita tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk bisa melihat kembali motivasi kita dalam mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan bersama dengan orang-orang di sekitar kita atau bahkan mungkin dengan keluarga kita. Seringkali kita tidak memberi ruang, tidak memberi tempat untuk Tuhan memeriksa kembali tujuan-tujuan hidup kita, rencana-rencana hidup kita. Inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan film Titanic, ya. Film yang menceritakan tentang kapal pesiar yang cukup besar, ya. Menjadi kapal pesiar yang mungkin paling canggih pada zamannya. Thomas Andrew sebagai perancang dari kapal itu dengan bangga mengatakan bahwa kapal ini tidak bisa tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi 4 hari setelah kapal itu berlayar dari Southampton menuju New York, sekitar tanggal 14 April tahun 1912, Titanic menabrak gunung es. Lambungnya pecah dan tidak butuh waktu lama kapal itu tenggelam. Ada 1.514 orang termasuk Thomas Andrew sebagai perancang dari Titanic juga tenggelam bersama dengan kapal itu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang seringkali melakukan hal yang sama dengan Thomas Andrew? Berapa banyak di antara kita yang seringkali meninggikan diri, menonjolkan diri dalam menyusun rencana-rencana kehidupan kita? Tidak jarang kita membanggakan, memegahkan semua rencana kita. Bahkan ketika rencana itu belum membuahkan hasil, kadang-kadang kita sudah menonjolkan diri atas setiap rencana kita. Tetapi anehnya ketika rencana kita gagal, kita marah kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang awal tahun ini membuat rencana yang luar biasa. Mungkin kita membuat rencana perjalanan bisnis, membuat rencana tentang masa depan kehidupan kita dan gagal. Dan kemudian kita menyalahkan Tuhan di dalam. Sesuatu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan, tetapi ketika gagal kita marah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati dalam membuat rencana-rencana kehidupan kita. Mari membuka diri untuk memberi kesempatan kepada Tuhan mengoreksi setiap rencana yang kita buat, tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Mungkin saja rencana-rencana yang kita buat itu baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang kita buat mungkin baik menurut kita, menurut pandangan kita, tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Mari kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan membuat rencana yang indah, rancangan damai sejahtera, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Tetapi kadang-kadang kita menolak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, karena kita berpikir bahwa rencana-rencana yang Tuhan berikan lebih buruk daripada rencana-rencana yang kita buat. Tapi hari ini kita belajar bahwa meskipun mungkin kita mengalami situasi yang tidak nyaman karena
apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita marah hari ini, mungkin kita kecewa hari ini, mungkin kita putus asa hari ini karena apa yang kita rencanakan gagal. Tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa menjadi rendah hati, untuk kita bisa membuka diri, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengoreksi setiap rencana kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dia berada di malam terakhir sebelum penyalibannya. Dalam pergumulannya Yesus berdoa, Tuhan, kalau boleh lewatkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus belajar untuk memahami rencana Allah. Di dalam situasi yang sulit, Yesus belajar untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupannya. Inilah yang Yesus lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesempatan bagi kita untuk kita memberi ruang bagi Tuhan tentang rencana-rencana kehidupan yang kita buat. Mungkin rencana-rencana kita tahun ini banyak yang gagal. Mungkin rencana-rencana kita tahun ini banyak yang tidak tercapai. Tetapi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memeriksa kembali apa rencana Tuhan atas kehidupan kita. Mari belajar seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, ayat yang ke-15. Bahwa kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, maka kita akan melakukan ini dan itu. Kita akan berbuat ini dan itu. Dan mari kita menyerahkan semua rencana kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita belajar menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, ketika kita belajar menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, kita akan terhindar dari kesombongan, kita akan terhindar dari kekecewaan, keputusasaan, atau kemarahan kepada Tuhan dan keinginan untuk memaksakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama mari kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Menolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Benar ya Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami ya Yesus. Kau penolong kami dalam setiap kesesakan kami. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku, Kau penolong kami Tuhan. tolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru Tuhan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu panjang umur hidupku,
Padamu ku berseru, benar ya Tuhan, kepadamu lah kami berseru. Bang Engkau penyelamat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ku memuji nama-Mu, panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, Dia segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah kekuatan kami, Engkau-lah penyelamat kehidupan kami, Engkau-lah penolong kami. Ajar kami untuk tunduk dan taat dalam hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi dalam setiap langkah kami, dalam setiap kami membuat perencanaan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian ini dan juga firman-Mu menguatkan kami, untuk kami boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui bulan ini dengan campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bulan-bulan ke depan di mana kami akan melalui hari-hari kami, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di BBW Ampel. Engkau juga boleh memberkati kehidupan setiap umat-Mu, sehingga setiap kami boleh dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Engkau menjamin masa depan kami, Engkau menjamin kami ketika kami keluar dan masuk ke dalam rumah kami. Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami dan harapan kami. Bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi mohon berkat-Mu atas umat-Mu dan atas gereja-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.